Superman is dead gitu ya. Artinya manusia super itu sudah nggak ada, yang ada memang kita berbagi kerja, berbagi peran, nah, dan itu bisa kita bangun, bisa kita wujudkan dengan jejaring. Yang pertama tentu mahasiswa perlu yang namanya international exposure ya, jadi istilahnya mahasiswa harus mampu merasakan suasana dia sebagai warga dunia. Kamu lagi ngapain dah? Ini lo aku lagi ngisi-ngisi LinkedIn-ku gitu loh, Sat. Emang buat apa? Loh, emang kamu belum punya LinkedIn? Ada sih, cuma nggak tak isi. Aduh, LinkedIn tuh penting banget, Sat. Apalagi mahasiswa ya. Biasanya kan cari tempat magang, terus cari kayak gini nih, kayak tempat kerja part-time gitu kan. Nah, itu bisa bisa ya? lewat sini. Iya, jadi gak perlu, maksudnya bukan gak perlu ya, orang-orang kan sekarang mikirnya lewat orang dalam gitu kan. Nah sekarang itu bisa nih kita bangun orang dalam itu lewat aplikasi atau platform sejenis. Kayaknya ini juga ini sih dia nggak banyak yang tahu sih. Iya Aku ya, juga nggak tahu. berarti kamu belum ngisi-ngisi kayak gini? Belum sih. Cemannya sih, Sat, kamu harus mulai aware sama hal-hal kayak gini buat bangun relasimu sih. Gimana kalau kita jadikan ini di konten dan Bisa biar sih. banyak orang yang tahu juga gitu loh. Iya ya, mungkin ini harus diomongin ke Bu Selfie sih. Soalnya bagus banget nih. Mm-mm. Coba aja deh. Siapa tahu Coba beliau ya. juga lagi online. Coba bentar. Oh ini. Halo, assalamualaikum Bu. Hai, ketemu lagi bersama podcast cerita kuliahku. Senang sekali berada di antara teman-teman semuanya. Kali ini, tim cerita kuliahku bersama dengan Wakil Rektor 4, Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Oke, kita sapa yuk siapa yang menjadi tamu kita. Oke, selamat datang di cerita kuliahku, Prof. Bambang. Oke, selamat datang juga. Oke, senang sekali ya bisa gabung dan bisa berada di tengah-tengah cerita kuliahku Universitas Jember. Ya, oke. Nah, Prof. Bambang di sini hadir untuk bisa berbincang-bincang dengan cerita kuliahku tentang bagaimana sih yang akan kita ketahui profesional networking, investasi diri untuk masa depan. Nah, itu dia yang akan kita ketengahkan untuk teman-teman sekalian. Ya, oke, Prof. Bambang. Yang pertama nih, apa sih Prof tentang networking itu? Ya, kalau dilihat dari istilahnya saja networking ya, berarti dari kata net dan work atau jejaring dan worknya kerja. Jadi jejaring kerja yang secara umum orang menyebutkan adalah jejaring bisa dalam bentuk jejaring bisnis, bisa dalam bentuk hobi dan seterusnya, semuanya jejaring. Yang penting di situ ada koneksi di antara anggotanya atau orang yang terlibat di jejaring itu. Dan yang lebih penting lagi, di samping ada koneksi hubungan, juga ada satu isu yang sama. Kalau pekerjaannya mungkin pekerjaan yang sama misalnya, atau kalau misalnya itu kaitannya dengan bisnis ya tentu bisnisnya yang sama, kira-kira seperti itu. Oke, jadi paling enggak ada interest yang sama, gitu ya Prof ya. Betul. Ya, ada interest yang sama sehingga membuat sebuah relasi jejaring itu bisa sedemikian bisa terjalin ya, terbangun gitu ya. Oke, baik. Prof, ini kan berkaitan dengan relasi, dengan jejaring. Kira-kira apa sih Prof manfaatnya atau tipsnya tipsnya dari mahasiswa yang akan berjejaring nih? Ya. Oh, kalau itu sangat-sangat bermanfaat sekali karena networking
kalau dalam hal mahasiswa yang ingin mengembangkan diri atau ingin mencari pekerjaan misalnya, atau membangun sebuah bisnis kewirausahaan, maka jejaring juga menjadi sangat penting dan sangat menentukan dalam kita berusaha atau dalam kita memasuki kerja ataupun dalam kita meniti karir. Gitu ya. Mereka yang sukses, saya kira mereka punya jejaring dengan orang-orang yang sukses juga. Ya, istilahnya pikiran-pikiran positif itu biasanya gampang ketemu dengan pikiran-pikiran yang juga sama-sama positif. Kira-kira begitu. Prof, kalau tipsnya nih untuk mahasiswa supaya jejaringnya tuh banyak. Ya, jadilah mahasiswa yang berpikiran terbuka. Gitu ya. Open mind. Ya, open mind. Yang kedua, coba misalnya mahasiswa itu menggunakan platform-platform digital yang jejaring yang sudah ada. Misalnya ada LinkedIn ataupun juga medsos. Di medsos sekarang juga ramai sekali. Ada juga yang namanya WA Group gitu kan. Nah, kemudian juga di kayak di Facebook juga ada kan jejaring dan seterusnya, dan di beberapa platform-platform media sosial juga saya kira banyak. Gitu. Iya. Dan kali ini yang lagi naik daun platformnya untuk mahasiswa itu adalah sosial media. Jadi orang bagaimana mahasiswa itu bisa mengenal yang lainnya gitu ya. Oke. Kemudian networking ini kan adalah bagian dari investasi untuk kehidupan yang setelah kuliah misalnya seperti itu. Nah, kalau menurut Prof Bambang sendiri itu apa sih yang bisa dijadikan sebagai manfaat dari networking ini untuk kedepannya setelah kuliah? Ya, baik. Networking saya kira tidak hanya berguna ketika kita kuliah, lebih-lebih tentu setelah kita selesai kuliah, memasuki dunia kerja atau membangun bisnis. Nah, semuanya tentu contoh kasus ketika kita ingin menjadi wirausaha yang membangun sebuah bisnis. Tentu ada rantai mulai pemasok bahan, termasuk juga pasar, yang semua itu perlu jejaring. Demikian juga dengan bekerja gitu. Tentu kita dengan adanya jejaring dalam arti kita mengenal misalnya kita ingin menjadi seorang pekerja di sebuah industri katakanlah ya, atau company. Nah, ketika kita banyak mengenal orang di company itu, tentu komunikasinya akan menjadi lebih gampang gitu ya. Jadi lebih lancar gitu kan. Info-info mungkin lebih jelas ya, istilahnya kriteria yang dibutuhkan untuk memasuki sebuah pasar kerja apa. Nah, itu mungkin lebih lah daripada yang tidak punya jejaring. Iya. Jadi kalau gitu tentunya kita harus punya strategi nih, Prof. Strategi bagi mahasiswa supaya nanti dia bisa membangun jejaring secara dini nih. Apa yang kira-kira Prof bisa utarakan kepada teman-teman kita supaya membangun jejaring lebih dini? Baik. Untuk teman-teman mahasiswa saya kira mulai dari sekarang aktiflah di banyak organisasi. Ya. Baik itu organisasi intra, ada BEM, gitu kan, UKM, yang seminar atau yang lainnya, himpunan mahasiswa, dan juga mungkin yang ekstra juga kan banyak. Jadi semakin luas jaringan kita, maka semakin mudah kita nanti memasuki segmen-segmen yang ingin kita mengembangkan diri. Mau menjadi wirausaha, kalau jejaringnya cukup bagus ya tentu lebih mudah mengembangkan usaha. Mau jadi bekerja di sebuah perusahaan, instansi dengan jejaring, informasinya menjadi lebih gampang. Saya kira di semua tempat saya kira jejaring itu menjadi sangat penting, bahkan mungkin penentu ya. Jadi semakin bagus jejaring yang kita bangun, nah insya Allah kita akan contoh kasus jejaring di komunitas, katakanlah misalnya traveler ya, misalnya adik-adik ini suka traveler. Nah, maka tentu ada banyak teman-teman yang sesama penghobi traveler itu yang bisa saling kita bisa mengetahui kota mana. Misalnya kita ingin mengunjungi sebuah kota, katakanlah Surabaya. Nah, ketika kita di jejaring travel itu punya banyak kawan, maka ada info-info mana hotel yang murah, gitu, tempat makan yang enak, tempat misalnya co-working space yang bisa kita gunakan dan seterusnya. Iya. Jadi itu banyak manfaatnya ya untuk teman-teman mahasiswa dalam hal ini tentang networking, bagaimana kita itu berjejaring, ternyata manfaat positifnya itu luar biasa.
kemudian kita jadi ingat nih, kalau misalnya kita ngomong jejaring itu berarti kan kita harus pandai untuk berkomunikasi. Betul, Penting betul. nggak sih Prof itu berkomunikasi, bagaimana kita harus menjaga komunikasi yang baik kepada para relasi-relasi gitu ya Prof ya? Betul, betul. Jadi berjejaring sekarang menjadi sebuah kemampuan. Bahkan ada beberapa istilahnya dunia kerja yang salah satu sering mensyaratkan mampu berkomunikasi dengan baik, mampu membangun jejaring dengan baik. Karena sekarang tidak mungkin ya. Sekarang ini tidak ada manusia super ya, yang semuanya bisa dikerjakan sendiri. Nah, karena itu saya setuju dengan grup band dari Bali kalau dulu ya, Superman is dead gitu. Artinya manusia super itu sudah nggak ada, yang ada memang kita berbagi kerja, berbagi peran, dan itu bisa kita bangun, bisa kita wujudkan dengan jejaring. Oke, Prof boleh nggak disampaikan di Universitas Jember ini dengan berjejaring itu kan memberikan manfaat kepada mahasiswa. Mahasiswa itu merasakan manfaat apa sih dari jejaringnya Universitas Jember? Pertama tentu dia akan memperoleh banyak pengetahuan ya, karena dengan berjejaring kawan kita bertambah, maka yang namanya knowledge kita tentang sesuatu juga akan bertambah. Di samping itu juga mungkin wawasan kita akan semakin luas. Saya kira itu yang yang tentu sangat kita butuhkan di jejaring. Karena dengan kita punya banyak teman, maka akan banyak perspektif dalam melihat sebuah kejadian, dalam melihat sebuah misalnya peluang usaha dan seterusnya. Itu kan lagi sekarang ini kalau nggak salah nih Prof, dari Universitas Jember itu mengirimkan mahasiswa ke Jerman. Itu kan juga hasil dari jejaring. Itu manfaatnya buat mahasiswa luar biasa ya Prof ya. Nah, apa yang Prof bisa sampaikan ini? Yang pertama tentu mahasiswa perlu yang namanya international exposure ya. Jadi istilahnya mahasiswa harus mampu merasakan suasana dia sebagai warga dunia. Ketika kita keluar, karena kita punya jejaring di Jerman tentunya, maka dia bisa merasakan bagaimana atmosfer belajar, bagaimana atmosfer meneliti di luar, khususnya di Jerman. Yang itu mungkin budaya suasananya berbeda ketika kita di Indonesia. Jadi itu penting sekali untuk paling tidak bisa merasakan bahwa apa yang berlaku di kita selama ini di tempat lain mungkin sudah lebih advance lagi gitu ya. Sudah lebih maju lagi. Oke. Baik, luar biasa teman-teman. Ternyata di Universitas Jember yang sudah bekerja sama dengan di Jerman ya. Universitas Würzburg. Ya, jadi ternyata di sini Universitas Jember mengirimkan 23 termasuk 23 5 dosen kalau tidak salah. Dengan 5 dosen. Luar biasa, itu hasil dari jejaring dan ternyata bermanfaat bagi mahasiswa maupun dosen yang ada di Universitas Jember. Oke Prof, senang sekali cerita tentang jejaring ini dan tidak akan ada selesainya ya teman-teman ya. Baik, kalau gitu apa sih kira-kira yang akan disampaikan oleh Prof untuk bisa memberikan advice kepada teman-teman cerita kuliahku? Baik, untuk bisa menjadi orang yang mampu membangun jejaring, yang pertama aktiflah di organisasi. Karena itu adalah cikal bakal kita mengembangkan jejaring kita. Dengan berorganisasi, kita banyak kenal orang. Dengan berorganisasi, kita juga mungkin bisa berkenalan, bisa berhubungan dengan organisasi lain. Ya. Yang itu sangat diperlukan ketika nanti kita benar-benar memasuki dunia kerja. Seperti saya katakan, tidak ada sekarang manusia yang bisa mengerjakan semuanya. Akan baik kalau itu dikerjakan dengan berjejaring. Berjejaring, maka fungsi manfaatnya jauh lebih besar terutama dalam pengembangan diri, apalagi juga dalam pengembangan karir. Dan tidak ada satupun di dunia ini karir yang dibangun sendirian. Pasti harus dengan berjejaring. Wah, luar biasa yang disampaikan Prof Bambang, Wakil Rektor 4 Universitas Jember ini bisa memberikan kebermanfaatan, pengertian, pemahaman tentang jejaring atau networking ini kepada teman-teman cerita kuliahku. Jadi, networking ini merupakan investasi kita untuk masa depan. Kenapa? Karena bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita di akhir nanti. Ya, terima kasih banyak atas teman-teman dan terima kasih juga kepada Prof Bambang
juga hadir di acara yang sudah dilakukan oleh tim Cerita Kuliahku ini dalam podcast yang keempat. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Cerita Kuliahku dan add playlist CK di akun Spotify kalian. Oke, dan untuk itu kami mohon untuk bisa disampaikan kepada rekan-rekan tentang Cerita Kuliahku dalam sesi yang keempat ini. Terima kasih dan sampai jumpa untuk acara yang berikutnya. Dan terima kasih Prof. Bambang. Sama-sama.